Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan terkait tentang novel yang sudah saya baca. Tugas Bahasa Indonesia atas nama Caesar Raffi Andika, absen 8. Oke. Nah, jadi cerita tentang Bibi Gil ini adalah novel fiksi ya. Ya, ini novel yang fiksi dan ini genrenya fantasi ya teman-teman. Nah, jadi itu ada sebuah klan yang bernama Klan Polaris. Nah, di klan ini itu tuh dipenuhi dengan berbagai hewan-hewan ya, hewan-hewan ajaib seperti naga, juga burung phoenix dan lain sebagainya, unicorn dan ya hewan-hewan ajaib lainnya lah, yang dimana orang-orang di dalamnya itu bisa melakukan bonding dengan hewan-hewan itu sehingga mendapatkan kekuatan khusus. Nah, di dalam klan ini juga itu masih sangat asri teman-teman, masih memiliki ya bentang alam yang luar biasa, dan juga di sini itu adanya kerajaan-kerajaan juga, kerajaan-kerajaan yang dihuni oleh raja-raja, dan yang menjadi raja itu adalah yang memiliki hewan-hewan terkuat. Nah, perjalanan ini akan menceritakan sebuah kisah seorang wanita, seorang wanita bernama Bibi Gil yang ditemani dengan kakek tua dan juga seekor kucing. Bener teman-teman, ini nggak salah, seekor kucing. Jadi nanti ini juga akan salah satunya kucing ini menjadi tokoh yang sangat membantu. Ya, kucing, bener-bener kucing. Nah, kucing ya. Nah, jadi itu cerita ini tuh bermula ketika ada seekor naga. Naga raksasa ini pengen menculik seekor kucing. Nah, kenapa sih si naga ini pengen menculik seekor kucing? Nah, karena kucing ini itu adalah kucing paling kuat, ternyata dia adalah salah satu hewan terkuat di klan Polaris itu, yang dia memiliki kekuatan super yang amat sangat duper, yang bisa dengan lolongan suara meongnya dia tuh bisa sampai membelah gunung. Bam, keren kan? Nah, makanya itu pengen banget diambil sama si raja yang memiliki seekor naga itu. Nah, kenapa sih pengen mencuri kucingnya? Yaitu tadi karena ada kekuatannya luar biasa, dan juga dia kebetulan si kucing ini dia lagi terpisah sama pemiliknya gitu loh. Pemiliknya itu dia telah melewati benteng. Benteng itu apa sih? Karena di Klan Polaris itu ada benteng raksasa yang tidak bisa ditembus. Walaupun dengan kekuatan si kucing ini tetap nggak bisa nembus bentengnya. Nah, kebetulan lagi kepisah nih sama pemiliknya. Pemiliknya lagi ada di benteng satunya, dan bakal dibuka lagi bentengnya itu tuh setelah 500 tahun atau 1000 tahun. Ini lama banget lah, akhirnya mereka terpisah. Nah, akhirnya itu menjadi kesempatan tuh bagi si penunggang naga untuk bisa mengambil si kucing. Nah, dengan begitu si Bibi Gil ini dia berinisiatif untuk melindungi si kucing. Dengan cara apa? Dia memiliki kekuatan yang keren banget teman-teman. Nah, dia itu memiliki kekuatan yaitu bisa membekukan. Dia tuh punya kekuatan es lah, kayak Elsa gitu. Beneran. Dan saya akan menceritakan dari awal kisah mulanya. Wah, kenapa sih nama novelnya itu ada Bibi Gil? Itu karena bermula dari seorang Bibi Gil yang waktu kecil dia itu tinggal di sebuah hunian es gitu teman-teman, yang ada di klan bulan. Ini bukan klan Polaris lagi, tapi ini adalah di klan bulan. Nah, di tempat es ini itu hiduplah kebahagiaan dari warga-warganya yang sangat luar biasa, yang sangat menggantungkan dengan kehidupan ya es lah, kayak petani es atau dengan hasil-hasil ikannya begitu. Nah, pada suatu ketika, nah, Gil kecil itu tuh sedang bermain-main di ini di desanya itulah. Nah, di desanya ini itu tuh bernama Desa Malam dan Misteri. Boom, namanya emang aneh, unik. Nah, unik, malam dan misteri gitu. Nah, di dalam ini tuh ada perayaan besar-besaran yang dimana semua warga akan merayakannya. Nah, saat ingin merayakannya, tiba-tiba datanglah suatu ancaman yang bernama sosok hitam, bayangan hitam. Nah, bayangan hitam ini selalu muncul di
di kehidupan si Gil itu sendiri. Nah, maaf. Di kehidupan si Gil itu tuh si bayangan hitam ini selalu membuntuti dan juga menghantui si Gil itu waktu dia masih kecil. Nah, pada saat perayaan bayangan ini muncul dan bayangan ini itu tuh dia dapat merenggut nyawa-nyawa di sekitarnya. Yang pertama waktu itu ayahnya si Gil dia dibunuh oleh bayangan ini. Kemudian warga sekitar juga dibunuh oleh bayangan ini. Teman dekatnya waktu kecil juga dibunuh sama si bayangan ini. Dan seluruh keluarganya termasuk ibunya. Nah pada saat itu pun, tapi bayangan ini nggak menyerang si Gil. Begitu dia. Nah bayangan ini tidak menyerang si Gil. Sehingga waktu itu hanya Gil seorang diri yang disisakan oleh bayangan ini. Akhirnya Gil yang kecil dia itu tuh seorang diri dan es waktu itu tuh pun mencair sehingga dia mendarat di suatu pulau dan diselamatkan oleh nenek-nenek begitu. Nah kemudian dirawat oleh nenek-nenek itu sampailah dia remaja. Nah remaja ini dia bersekolah gitu ya. Kita langsung skip aja di waktu dia berada di tingkat kuliahnya. Nah, ini ini universitasnya itu namanya ABTT, Akademi Bayangan Tingkat Tinggi, yang dimana hanya orang-orang luar biasa dari klan bulan yang bisa masuk di sini. Nah, Gil itu masuk ke dalam universitas ini. Ini istilahnya kalau di bumi itu Oxford atau Harvard, itu ya universitas top lah di sana. Gitu, dan berbasis kayak militer bayangan, karena di klan bulan itu memiliki kekuatan bayangan, bukan kekuatan bayangan sih, memiliki kekuatan khusus gitulah, makanya dinamain bayangan gitu, tapi nggak ada kekuatan bayangan juga sih. Nah waktu dia lagi di universitas itu tuh dia memiliki teman-teman. Nah teman-teman dekatnya itu tuh ada 9 atau 7 orang perempuan semua dan mereka sangat dekat sama Gil. Nah pada suatu ketika mereka, namanya anak remaja kuliah tuh penasarannya tinggi, apalagi mereka pinter gitu kan. Mereka mencari sebuah pesawat luar angkasa gitu loh, pesawat yang menjadi peninggalan di klan itu, dan akhirnya mereka menemukannya. Nah saat mereka lagi ada di dalam kapal bukan kapal sih, kapal alien, kapal armada lah gampangannya tuh, kayak pesawat gitu. Saat mereka lagi menemukan benda-benda unik lah, kayak istilahnya, penemuan baru nih, wah kita bisa nih nanti jadi lulusan terbaik, bla 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 bla. Nah saat kesenangan mereka lagi membumbung gitu teman-teman, muncullah bayangan hitam ini lagi, yang dimana membunuh teman-temannya semuanya kecuali si Gil. Nah si Gil itu marah banget dong. Nah, walaupun teman-temannya punya kekuatan super juga, tapi nggak bisa menandingi kekuatan si bayangan hitam ini, karena dia nggak bisa mati-mati. Kemudian si Gil juga setiap nyerang si bayangan hitam ini juga nggak bisa. Jadi si Gil cuma bisa nangis, gitu. Akhirnya dengan kesedihan itu, akhirnya si Gil lari dan tidak kembali lagi ke universitasnya. Karena apa? Dia mengalami trauma yang berat, gitu. Kemudian di dalam rasa yang masih dengan kesedihannya, dan kesedihan itu sampai bertahun-tahun sampai dia beranjak di dewasa. Sehingga waktu dewasa dia bertemu dengan salah satu laki-laki yang membuat dirinya jatuh cinta dan akhirnya bisa merasa bahagia kembali, yang bernama Bill. Siapakah Bill itu? Nah, si Bill itu adalah salah satu teman si Gil, tapi dia masih hidup, dari yang dia selamat karena dia lagi nggak ada di tempat itu. Nah jadi dia selamat temennya. Nah akhirnya mereka jatuh cinta dan memiliki seorang anak. Hidup bahagia. Nah hidup bahagia begitu teman-teman. Punya 2 anak, 1 cewek 1 cowok begitu. Nah si anaknya ini itu tuh baru usia 5 tahunan lah, ini masih belia banget. Nah kemudian saat mereka lagi istilahnya bahagia-bahagianya gitu, lagi berlibur lah istilahnya, kayak berlibur di suatu tempat, ini kayak padang rumput yang berbunga, lagi di villa, enjoy lah gitu kan. Si Bill takut karena setiap ada kebahagiaan dari dirinya, sosok bayangan itu selalu muncul. Nah
waktu hamil pertama itu sebenarnya dia udah ragu bayangan itu bakal nongol enggak. Alhamdulillah enggak. Di hamil kedua juga aman. Akhirnya si Bill mikir, oh ternyata bayangan itu udah nggak muncul lagi dan nggak merenggut orang-orang tersayangnya aku. Nah, ternyata saat mereka sedang liburan, bayangan itu muncul lagi teman-teman. Ya, dan tahu gimana hasilnya? Suaminya dibunuh oleh bayangan ini, anak perempuannya dibunuh sama ini, anak laki-laki yang masih kecil juga dibunuh sama ini, meninggal semua kecuali si Gil. Betul sekali. Jadi si Gil ini tidak dibunuh juga oleh si bayangan ini. Kasihan banget. Bayangin deh, waktu kecil keluarganya meninggal karena bayangan ini. Teman-teman dekatnya meninggal karena si bayangan ini. Sama si suaminya dan anak-anaknya juga mati karena si bayangan ini. Bam, kasihan banget. Akhirnya si Gil ini dia menjadi sangat sendirian, penuh kebencian dan kemarahan tampak dari wajahnya. Ya, mulai beranjak semakin dewasa lagi, dia tuh ada petarung terkuat juga teman-teman. Dia memiliki kekuatan es, tapi kekuatan esnya itu tidak pernah bisa mengalahkan si bayangan ini. Sehingga dia berinisiatif untuk apa? Untuk ke klan Polaris ini. Nah, ke klan Polaris ini untuk apa? Ke klan Polaris ini dia ingin mencari hewan yang paling kuat di klan itu. Hewan yang paling kuat di klan itu sehingga dia bisa bonding sama hewan itu dan mendapatkan kekuatan dari hewan itu dan bisa membunuh si bayangan tadi gitu. Nah, di dalam perjalanannya butuh dengan rintangan segala macam dan dia melawan berbagai hewan-hewan lainnya dan mengincar Ratu Naga. Jadi walaupun si kucing ini termasuk hewan terkuat, tapi sebenarnya hewan yang kuat itu naga. Tapi di atasnya naga itu ada naganya alias Ratu Naga. Nah, si Ratu Naga itu tuh berada di komplek gitu ya. Di komplek sih? Intinya sarang mereka itu tuh ada di antara lahar-lahar yang panas gitu ya teman-teman. Nah, itu perjalanan yang sangat panjang itu tuh sangat memakan waktu sampai kurang lebih beberapa tahun atau beberapa bulan ditemani oleh si kucing ini dan juga si Pak Tua ini. Nah, Pak Tua ini juga membantu. Nah, kemudian saat sedang bertemu dengan seekor ratu naganya itu, akhirnya si Gil ngajak duel. Kayak kalau misalnya kamu kalah sama aku, kamu harus tunduk kepadaku karena aku adalah tuannya kamu. Akhirnya si naga itu terkekeh lah istilahnya kayak yang ngapain sih lu nantang gua, manusia kecil, gua injek juga lu mati gitu lah istilahnya. Nah, akhirnya duel lah di situ. Dan siapa yang menang? Nah, jadi pertarungan itu luar biasa banget. Kalau di novel itu kita bam boom strum bam 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 gitu kan. Jadi diimajinasikan sendiri-sendiri dan di dalamnya itu tuh pertarungannya si Bibigil dia mengeluarkan kekuatannya yang dimana dia dapat menciptakan gunung es di atas si naganya. Nah, jadi si naga ini naga nih, naga ratunya. Nah, ini ada gunung es di atasnya yang mau ngejatuhin dia. Nah, tapi ditahan sama si Gil. Jadi ini pucuknya, wah, udah ngeri banget itu mau jatuh. Terus akhirnya si naga ini akhirnya tunduk. Nah, waktu si naga ini tunduk sama si Gil, ini kan hilang nih, preng jadi bongkahan kecil-kecil. Akhirnya si masih hidup dan dia akhirnya tunduk jadi si Gilnya ini jadi tunduk gitu. Nah, saat dia pengen melakukan bonding, muncullah si Dor, bayangan hitam. Bam. Si bayangan hitam ini muncul lagi teman-teman, dan bayangan hitam ini pun membunuh seluruh naga yang ada di situ, membekukan seluruh naga yang ada di situ, dan juga membekukan semuanya termasuk si ratu naganya yang paling kuat pun, dan lahar-lahar esnya itu lahar-lahar lavanya tuh jadi es, tempat gunung yang semula panas jadi dingin minus beberapa derajat. Nah, termasuk betul si kakeknya ini sama si kucing ini. Nah, tapi mereka nyaris mati membeku. Nah, kalau misalnya di cerita itu kan keluarganya waktu dia kecil sama tetangga-tetangganya mati membeku juga. Maaf, aku kurang memberitahukan kalau di awal tuh mereka mati dalam keadaan membeku. Habis itu
Teman-temannya juga mati dalam keadaan membeku. Suaminya dan juga anak-anaknya mati dalam kondisi membeku. Nah, kemudian waktu hampir membeku, si Pak Tua ini sadar, oh ternyata sosok bayangan itu adalah si Bibi Gil itu sendiri, itu plot twistnya. Jadi sebenarnya bayangan hitam ini itu adalah sosok terkuat dari Bibi Gil itu sendiri, alias ini adalah bentuk jelmaan dari kekuatan Bibi Gil itu sendiri. Nah, yang kemudian tuh ternyata kalau dari POV-nya si Bibi Gil, dia kan ngelihat ada monster bayangan hitam yang lagi menyerang teman-temannya. Tapi kalau di POV-nya si Pak Tua, di POV-nya yang melihat si Bibi Gil ini, itu tuh yang nyerang mereka ya si Bibi Gil sendiri. Gitu. Jadi misal nih, aku sebagai Pak Tua tuh ngelihat si Bibi Gil itu nyerang aku. Padahal si Bibi Gil di POV-nya dia tuh cuman ngerasa aku Bibi Gil nih. Aku ngelihat ada bayangan hitam nyerang si Pak Tua gitu. Jadi kesimpulannya bayangan hitam ini ada si Bibi Gil itu sendiri yang dia istilahnya gampangnya bipolar lah gitu teman-teman. Nah akhirnya di situ tuh sadarnya tapi udah terlambat. Ratu Naga udah membeku gitu. Tapi udah terlambat banget teman-teman karena kehilangan semua yang dia cintai. Tapi si kucing selamat, nyaris mati, tapi si Pak Tuanya udah keburu mati karena dia udah tua, terus kena hipotermia, mati deh gitu. Tapi kok yang naganya mati juga, kebetulan udah mati. Jadi semuanya mati kecuali meninggalkan si kucing itu. Enggak, kucingnya mati. Iya bener, kucingnya mati. Betul. Nah, kucingnya mati. Semuanya mati. Akhirnya si Bibi Gil itu dia nggak pernah senyum lagi semenjak itu. Nggak pernah merasa bahagia. Dan dia menutup semuanya dengan topeng. Jadi kan dia ada seorang penyamar ya. Jadi dia bisa kayak istilah ganti kulit gitu. Ganti kulit pengen jadi siapa, ganti kulit jadi siapa. Jadi dia menyamar dan menutupi wajah aslinya yang penuh dengan kesedihan. Tapi ada satu bagian yang dia nggak pernah tutupin, yaitu matanya. Jadi kalau ada orang yang ngelihat dia dan orangnya ini jeli, dia tuh bisa membedakan ada salah satu bagian tubuhnya yang asli, yaitu cuman kelopak matanya yang penuh dengan kesedihan itu. Gitu. Nah si kucing ini mati, tapi karena dia adalah hewan terkuat, dia akhirnya bereinkarnasi lagi, tidur selama ratusan tahun menjadi seekor anak kucing gitu. Jadi dari kucing besar kayak gini, dia jadi anak kucing gitu. Jadi kesimpulan ceritanya adalah bad ending, mati semua. Ya. Sekian, terima kasih. Tapi buat teman-teman, kalian harus membaca buku ini karena keren banget sih plot twistnya. Tapi karena aku udah ceritain jadi nggak plot twist lagi. Kemudian di dalam ini tuh adalah buku kebelasan dari buku-buku lainnya. Jadi ini ada buku-buku berseri. Tapi kebetulan buku Bibi Gil ini bisa diceritakan sekali karena lebih fokus menceritakan tentang si Bibi Gil itu sendiri. Conclusionnya adalah akhirnya Bibi Gil menyadari monster yang menakutkan yang sangat kuat itu adalah dirinya sendiri begitu, dan dia harus belajar untuk bisa mengendalikan itu. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, keluarganya, kemudian bapak ibunya, tetangganya, terus teman-temannya waktu dia kuliah, dan juga suami dan anak-anaknya mati karena di tangan si Bibi Gil sendiri, termasuk Pak Tua, naga dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan dimaafkan. Bye bye.